Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Salam sehat dari Bapak. Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan saya, Bapak Endi Priyanto, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Gereja sebagai Paguyuban. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Gereja sebagai Paguyuban. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka mari kita berdoa. Maka mari kita hening sejenak. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak pernah lelah menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pada hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai paguyuban. Dampingilah kami agar semakin menyadari akan kehadiran kami sebagai anggota paguyuban gereja. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar dari sebuah syair, sebuah lagu dengan judul Gereja Bagai Bahtera. Jadi, belajar dari sebuah syair, lagu dengan judul Gereja Sebagai Bahtera. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat kembali dari teks kitab suci berkaitan dengan gereja sebagai paguyuban. Teks kitab sucinya dari Hidup Jemaat Perdana, dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Bapak bacakan, anak-anak silakan menyimak, mendengarkan. Ya, karena apa? Karena nanti ada sebuah cerita pertanyaan yang bisa anak-anak untuk pahami. Ya, itu. Jadi Bapak bacakan. Hidup Jemaat Perdana dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati dan sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah teks dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 tentang hidup jemaat perdana. Luar biasa ya, luar biasa kalau kita coba kita simak, kita baca berulang-ulang. Kalau ini kita lakukan, kalau ini menjadi ciri khas hidup kita, kalau ini menjadi mindset, pola pikir, daya kita, kekuatan kita, luar biasa ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena tidak ada namanya keegoisan. Tidak ada namanya mementingkan diri sendiri. Tidak ada namanya yang sesuai dengan kelompoknya. Tidak. Tetapi semua. Milikku juga milikmu. Milikmu, milik kita semua. Luar biasa. Kalau ini menjadi sebuah kekayaan, habitus, sifat, sikap kita. Luar biasa anak-anak ya. Baik. Anak-anak yang terkasih, untuk memahami, untuk mendalami teks kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan. Yang pertama, bagaimana ciri kehidupan jemaat perdana? Jadi, bagaimana ciri kehidupan jemaat perdana ketika anak-anak menyimak membaca teks Kisah Para Rasul tadi. Lalu yang kedua adalah, menurut anak-anak, menurut kalian, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin dalam gereja perdana tersebut? Jadi menurut kalian, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin dalam gereja perdana tersebut? Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah, bagaimana dengan kehidupan gereja sekarang ini? Kalau kita berbicara dengan gereja sekarang ini, bagaimana dengan kehidupan gereja sekarang ini? Siapa saja yang menjadi anggota gereja? Siapa saja yang menjadi anggota gereja? Lalu yang D, yang terakhir adalah, apa tugas dari masing-masing anggota gereja? Jadi yang keempat adalah, apa tugas dari masing-masing anggota gereja? Paham ya anak-anak ya? Baik, yang A, B, ya kan? Itu dari teks kitab suci. Tetapi yang C dan D itu dari pengalaman hidup kita sehari-hari sebagai anggota gereja, sebagai anggota agama. Paham ya anak-anak ya? Silahkan anak-anak kerjakan di dalam buku kalian masing-masing. Ditulis jawabannya. Ya kan? Ya, ditulis jawabannya di dalam buku tulis kalian masing-masing. Supaya apa? Nanti kalian mendapat nilai pengetahuan. Jelas ya? Oke, Bapak harap kalian jelas, mengerti. Tetapi jika kalian belum mengerti, belum paham, boleh bertanya kepada Pak Guru. Ya, baik anak-anak yang terkasih, mari kita lihat peneguhannya yang seperti apa. Anak-anak yang terkasih, model orang-orang yang berkumpul untuk membentuk persekutuan atau komunio bisa kita lihat dalam kehidupan para murid Yesus. Bagaimana dikisahkan dalam kitab suci tadi. Sebagai suatu paguyuban, ya kan? Sebagai satu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya kan? Jadi sebagai satu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Kesatuan tubuh tidak
menghapus perbedaan anggota dan tugas. Nah, ini. Lah, adapun anggota gereja dengan berbagai tugas dan peran masing-masing antara lain yang pertama, gitu ya. Jadi anggota gereja dan berbagai tugas peran masing-masing yang pertama adalah yang perlu anak-anak perhatikan, anak-anak tulis, anak-anak lihat. Yang pertama adalah kaum klerus, tahbisan, yang terdiri dari episkopat atau uskup, presbiterat, imam, dan diakonat-diakon. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah pelayanan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Jadi kaum klerus atau tahbisan terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Tugasnya apa? Pelayanan rohani dan menguduskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Lalu yang kedua adalah kaum hidup bakti atau biarawan, biarawati, yang terdiri dari apa? Tarekat religius dan tarekat sekular. Ya, tugasnya apa? Membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan, medis, rumah-rumah retret, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah hidup bakti atau biarawan, biarawati. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam pelayanan pendidikan, medis, rumah-rumah retret, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kaum awam. Anggota gereja yang ketiga adalah kaum awam. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai dengan kehendak Allah, yakni mengelola dunia dengan nilai Kristiyani. Ya kan? Kaum awam itu siapa? Kaum awam berarti orang yang selain orang yang ditahbiskan atau biarawan, biarawati. Tugasnya adalah mengemban tugas perutusan dalam gereja dan sesuai dengan kehendak Allah, yakni mengelola dunia dengan nilai-nilai Kristiyani. Ya kan? Ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang berdagang, dan lain sebagainya. Lah, di antara kaum awam ternyata juga ada yang menikah, ya kan? Ada yang tidak menikah juga. Lah, inilah anggota gereja, keanggotaan gereja dengan berbagai tugas dan peran masing-masing, ya kan? Ngerti ya anak-anak? Ya, ada 3, ya. Kaum klerus atau tahbis seperti apa tugasnya? Kaum hidup bakti, biaran biarawati tugasnya seperti apa? Kaum awam tugasnya seperti apa? Oke, baik. Anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat peneguhan dari kita belajar tentang gereja sebagai paguyuban, mari kita refleksikan sejenak. Ya, kita refleksikan sejenak sambil hening. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita telah mempelajari bagaimana jemaat perdana membentuk suatu persekutuan yang berlanjut sampai sekarang. Keberlangsungan gereja sebagai persekutuan sangat bergantung pada seluruh anggota gereja. Sebagai salah satu bagian dalam anggota gereja adalah yang harus kita refleksikan dalam diri kita adalah usaha apa saja yang dapat anak-anak lakukan untuk terlibat dalam persekutuan gereja. Apa yang dapat kalian lakukan, anak-anak lakukan untuk mengusahakan sikap saling memperhatikan antar umat dalam gereja? Lalu yang ketiga adalah bagaimana anak-anak mengusahakan sikap saling mendukung dalam komunitas kita. Nah, anak-anak, mari kita refleksikan sejenak sejauh mana pertanyaan-pertanyaan ABC itu sudahkah kita hidupi sebagai anggota gereja, sebagai anggota keagamaan kita yang kalian anut masing-masing. Nah,
Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami memahami bahwa kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri karunia yang kami peroleh, sehingga kami dapat menjalankan peran kami masing-masing dengan baik dalam gereja, sekolah, dan masyarakat. Karena hal itu adalah tanggung jawab kami sebagai putra-putri-Mu. Semua ini kami aturkan dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di dalam buku kalian masing-masing. Lalu kirim lewat WA kepada Bapak supaya kalian mendapat nilai. Ada 4 pertanyaan belajar dari teks kitab suci. Paham ya anak-anak ya? Tuhan berkati, jaga kesehatan, salam untuk mama papa kalian. Amin.